Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah fitokimia mengenai materi glikosida yang sebenarnya ini merupakan kumpulan dari beberapa materi pada mata kuliah farmakognosi, tapi ada yang saya kurangi dan ada juga yang saya tambahkan. Gitu ya. Untuk capaian pembelajarannya, di sini diharapkan kalian mengerti untuk definisi dan juga jalur biosintesis. Terutama di sini juga mengetahui tentang beberapa klasifikasi dari senyawa golongan glikosida, baik berdasarkan aglikon maupun berdasarkan jenis jembatan glikosida. Kemudian diharapkan mampu dapat menjelaskan sifat kimia dari senyawa glikosida tersebut berdasarkan golongannya dan juga dapat memberikan contoh senyawa glikosida yang memiliki efek farmakologi. Oke, secara definisi seperti kita ketahui, glikosida merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan antara dua senyawa, yaitu gula dan juga bukan gula, yaitu ada komponen yang kita sebut dengan glikon atau komponen yang merupakan gula, atau ada juga komponen yang non gula, yaitu aglikon. Glikon ini disebut dengan genin. Jadi kalau misalkan ada istilah genin gitu, berarti artinya itu adalah senyawa aglikon. Glikon dan aglikon ini dihubungkan oleh suatu jembatan glikosida sehingga menjadi glikosida yang tampilannya kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Jadi yang saya beri kotak ini adalah gambaran glikonnya ya. Kemudian ini adalah gambaran dari aglikon. Aglikon dan glikon ini dihubungkan oleh jembatan oksigen. Jadi nanti kalian bisa perhatikan pada beberapa jenis glikosida ini yang menghubungkan itu apa? Apakah oksigen, karbon, nitrogen, dan sebagainya. Oke, glikosida ini secara umum sifatnya kalau misalkan dikonsumsi gitu ya, itu akan mengalami hidrolisis. Jadi dalam tubuh ini biasanya yang memberikan efek farmakologi ini bukan berupa glikosidanya, akan tetapi aglikonnya. Nah, kalian bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah struktur dari glikosida, di mana ini ada komponen aglikon dan juga ada glikonnya. Ini salah satu contohnya adalah diosin yang dapat mengalami hidrolisis menjadi aglikon yang diberi nama adalah diosgenin. Tadi ingat ya, genin itu adalah istilah untuk aglikon, tapi tidak semua aglikon itu disebut dengan genin gitu belakangnya. Oke, tadi glikosida atau diosin ini mengalami hidrolisis menjadi diosgenin dan juga komponen gulanya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hidrolisis suatu glikosida, yaitu ini kalian bisa lihat di bawah. Nah, ada pertama adalah keasaman, kemudian temperatur ya. Jadi semakin pekat kadar asam atau semakin basah atau semakin panas suatu lingkungan, jadi glikosida ini mudah terhidrolisis. Nah, berdasarkan jenisnya juga dibagi jadi dua, ini sekedar tahu saja ya, bahwa ada glikosida yang kita sebut dengan heterosida, dan juga ada holosida. Jelas ya, ini bedanya hetero, berarti bentuk senyawa glikon itu tidak sama dengan aglikon. Contohnya adalah diosin, di mana diosin ini terdiri dari glikon dan juga aglikon. Aglikonnya ini bukan gula. Tapi ada juga kalau gula ketambah dengan aglikon yang juga merupakan gula, ini kita sebut dengan holosida. For example, ini contohnya ada glukosa dan juga ada galaktosa. Jadi kalau glukosa dan galaktosa itu kan sama-sama gula. Nah, itu campurannya kita sebut dengan laktosa. Sekedar mengingat kembali bahwa ini adalah beberapa contoh dari monosakarida dari C4 dan juga C7. Ini kalian bisa lihat ya, ini C-nya, kalau ini adalah C-nya 4. Mulai dari yang paling simpel sampai yang sebenarnya masih ada lagi yang lebih simpel sih. Jadi diingat saja bahwa monosakarida itu dibagi jadi dua, ada aldosa dan juga ketosa, di mana kalian bisa lihat bedanya adalah di struktur ini. Kalau misalnya aldosa ini kan adalah aldehid, sedangkan ketosa ini ya keton. Jadi ini kalian bisa lihat kapan disebut aldosa, kapan keton. Nah, kalian bisa lihat dari yang di kotak-kotakin ini. Oke, jadi jenis gula itu ada macam-macam ya.
Bisa aja nanti glukosa, ada galaktosa, ramnosa, dan sebagainya. Nah, berdasarkan jenis aglikonnya atau genin yang menempel pada suatu gula, itu dibagi jadi macam-macam. Misalkan ada yang disebut dengan glikosida jantung, di mana aglikon ini merupakan steroid. Jadi glikosida steroid ini nama lainnya adalah glikosida jantung. Kenapa dinamakan glikosida jantung? Karena efeknya itu secara umum untuk kardiotonik, yaitu efeknya ke jantung. Kemudian ada glikosida antrakinon, ini jelas ya, kalian juga sudah kuliah, jadi tahu bahwa kalau glikosida antrakinon berarti aglikonnya atau geninnya berupa antrakinon. Begitu halnya dengan glikosida saponin, flavonol, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, yaitu ini karakteristik umumnya saja, glikosida ini secara umum berbentuk kristal atau amorf, secara umum juga larut air atau etanol encer, kecuali glikosida resin. Makanya biasanya kalau glikosida ini diformulasikan dalam bentuk kayak tinctur gitu. Nah, ini rasanya kadang-kadang pahit, tapi ada juga yang nggak pahit, dan juga ada yang dikonsumsi biasa ya, misalkan sarsaparilla, kalau kalian ingat waktu kuliah farmakognosi juga pernah dibahas, dan bersifat memutar bidang polarisasi ke kiri dan tidak mereduksi larutan Veblen kalau dalam bentuk glikosida. Kecuali kalau sudah terhidrolisis biasanya baru dapat mereduksi larutan Veblen. Dan kadar glikosida ini ditentukan pada aktivitas tumbuhan dalam biosintesis karena seperti kita ketahui glikosida ini juga merupakan metabolit sekunder yang secara umum merupakan prodrug yang akan mengalami hidrolisis pada usus. Jadi secara umum glikosida ini kalau untuk memberikan efek farmakoterapi harus mengalami hidrolisis terlebih dahulu untuk menjadi glikon dan aglikon. Jadi nanti aglikonnya ini yang memberikan efek terapi. Dan secara umum efeknya ini bisa sebagai kardiotonik, ini contohnya adalah untuk glikosida jantung, ada juga bisa sebagai laksatif, ini untuk glikosida antrakinon, analgesik, ini contohnya glikosida alkohol, nanti akan kita bahas di belakang, dan lain-lain. Jadi secara umum itu satu golongan punya efek yang kurang lebih sama. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari glikosida berdasarkan jenis jembatan glikosidanya dan juga berdasarkan struktur aglikon. Untuk berdasarkan jembatan glikosida nanti akan dibagi menjadi O-glikosida, N, C, dan juga S-glikosida. Dan berdasarkan struktur aglikonnya, sebenarnya tadi kita juga sudah bahas sebelumnya, jadi ada glikosida saponin, antrakinon, steroid, dan sebagainya. Oke, yang pertama dulu ya, berdasarkan jenis jembatan glikosida. Contohnya yang paling banyak ini sebenarnya adalah C-glikosida dan juga O-glikosida. Kalau C-glikosida ini contohnya adalah barbaloin. Barbaloin ini didapatkan di tanaman aloe vera. Jadi ini glikonnya kalian bisa lihat kan yang di R1 ya, berarti ini merupakan glikonnya yang dihubungkan dengan jembatan karbon. Ini adalah aglikonnya, itu antrakinon. Kemudian ini ada O-glikosida, contohnya adalah diosin, yang tadi sebenarnya kita udah bahas ya. Ini glikonnya sedangkan dihubungkan oleh jembatan oksigen. Nah, diosin ini merupakan saponin. Nanti dibagi lagi, saponin itu ada yang saponin terpenoid dan juga ada yang saponin steroid. Nanti kalian identifikasi ini termasuk yang mana. Kemudian ada juga N-glikosida, ini contohnya adalah adenosin, kalian masih ingat ya, terkait penyusun dari DNA, ini dihubungkan oleh jembatan nitrogen, dan juga untuk yang S-glikosida ini dihubungkan oleh jembatan sulfur, ini ada sulfurnya, ini contohnya adalah pada sinigrin. Sinigrin ini merupakan senyawa glikosida yang ada di mustard. Jadi nanti kita akan bahas di belakang. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat, kan ada golongan ini, kemudian contoh senyawanya apa, kemudian kalian mungkin bisa identifikasi ini jembatan glikosidanya apa yang menghubungkan. Oke, sedangkan berdasarkan struktur aglikon ini banyak sekali pembagiannya. Ada saponin,
Nah, saponin ini seperti yang saya bilang tadi dibagi jadi dua ya, terpenoid yaitu nitriterpen dan juga steroid. Kalau masih ingat, ini adalah tanaman Centella sativa atau pegagan. Sedangkan contoh glikosida saponin steroid ini ada klabet. Kemudian ada glikosida steroid yang tadi sebenarnya kita udah bahas ya, nama lainnya adalah glikosida jantung. Ini contoh tanamannya adalah digitalis. Kemudian ada yang keempat, ada glikosida cyanogenik. Contoh tanamannya kita juga tahu ya, yaitu singkong. Kemudian ada glikosida thiocyanat. Ini contohnya adalah mustard ya. Kemudian ada glikosida flavonoid, ini kita tahu contohnya adalah jambu biji, kandungannya ada quercetin ya, yang banyak. Kemudian ada glikosida anthraquinone, ini contohnya ada aloe, ada juga banyak kelembab dan sebagainya. Dan yang terakhir ada glikosida alkohol, ini adalah tanaman dari willow tree bark. Jadi yang dipakai adalah kulit kayu dari tanaman willow. Dan selain dari ini, sebenarnya masih ada banyak lagi sih. Kita akan lihat di tabelnya. Jadi ini tadi ya kita udah bahas jantung, misalkan di digitalis contoh senyawanya ada digitoxin, ada digoxin. Kemudian untuk glikosida anthraquinone tadi kan contoh gambarnya adalah aloe vera, kandungannya ada aloin, berbeloin. Kemudian ada glikosida saponin, ini contoh tanamannya adalah centella tadi ya, pegagan, ada asiaticoside. Kemudian ada glikosida tanin, cyanogenik, isothiocyanat, flavonol, alkaloid, aldehid, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca. Ini rata-rata sebenarnya sudah dibahas waktu kuliah fitokimia. Kayak misalkan sini green, sinalbin, terus rutin, ini kandungannya ada di, misalkan kalau rutin quercetin ini juga ada di jambu biji. Kemudian ada salisin, ini tadi kandungan dari willow bark tree, yang tadi yang glikosida alkohol ya. Kemudian ada salinigrin, ada vanilin juga, ini terkenal glikosida aldehid, ada glikosida lakton, fenol, dan juga steroid, alkaloid steroid. Tapi yang kita bahas nanti cuma jantung, anthraquinone, saponin, tianospora, isothiocyanat, dan juga alkohol. Ya, 6 kalau nggak salah. Oke, yang pertama adalah glikosida saponin. Saponin memiliki beberapa karakteristik yang sebenarnya kita juga tahu ya, di mana saponin ini memiliki sifat deterjen. Kalau kita tambahkan air, maka akan membentuk buih yang stabil. Dan saponin ini bersifat hemolitik, jadi kalau misalkan disuntikkan ke dalam pembuluh darah, maka pembuluh darah ini kita ini bisa pecah. Bukan pembuluh darah maksud saya, adalah ininya apa, eritrositnya itu bisa pecah, sel darah merah. Kemudian, tapi kalau digunakan secara peroral ini relatif tidak berbahaya. Malah ada yang dibikin minuman. Kalau kalian mungkin ke salah satu tempat ya, apa sih, saya nggak mau nyebut merek. Jadi ini contohnya di sana menawarkan minuman root beer yang merupakan sarsaparilla yang merupakan saponin. Saponin juga memiliki berat molekul yang tinggi dan bersifat polar secara umum. Aglikon dari saponin disebut dengan sapogenin. Di mana kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, sapogenin itu dibagi jadi dua, yaitu sapogenin steroid dan juga triterpenoid. Kalau yang triterpenoid itu bersifat asam, kalau steroid kebanyakan bersifatnya netral. Dan secara umum saponin ini bisa digunakan untuk meningkatkan absorpsi dari senyawa lain. Jadi kalau nanti kalian belajar fitoterapi, itu bisa saja untuk terapi non farmakologinya kita menyarankan, bukan non farmakologi sih, untuk pendamping atau pendukung kita bisa menyarankan konsumsi suatu obat fitoterapi dengan kombinasi saponin supaya saponin dapat meningkatkan absorpsinya. Ini tolong diingat kembali untuk struktur dari triterpenoid dan steroid ini ya. Jadi mulai beda yang bagian atasnya. Oke, untuk identifikasi saponin ini bisa dengan uji hemolisis.
dengan cara menambahkan beberapa tetes darah pada larutan saponin. Jadi kalau misalkan darahnya pecah, selnya maksud saya, itu maka positif mengandung saponin. Dan juga bisa menggunakan uji buih. Jadi kalau misalkan terbentuk busa, setelah kita kocok, maka itu adalah positif mengandung saponin. Oke, ini adalah beberapa contoh saponin steroid dan triterpenoid, tapi tidak semuanya saya bahas, karena di farmakognosi juga sudah, jadi mungkin kalian bisa buka catatan yang lalu. Contoh tanamannya ini adalah Dioskorea yang dipakai umbi, kemudian ada sisal atau agave, ada klabet, ada solanum dan soybean, sarsaparilla ini tadi yang dikonsumsi ya buat minuman oral, kemudian ada juga ginseng. Dan triterpen ini ada Quilla, kemudian ada licorice dan centella. Tapi yang sering dipakai ini ada licorice dan juga centella. Jadi nanti di belakang saya bahas tidak semuanya. Oke, kita breakdown satu persatu. Untuk saponin steroid, saponin steroid ini berperan penting dengan hormon seks. Maksud saya, saponin steroid ini dapat digunakan untuk memproduksi beberapa hormon seksual atau kortison, steroid, dan lain-lain. Jadi sebagai starting material ya. Ini contoh yang bisa diproduksi dari saponin steroid. Ini ada sex hormone. Nanti saya akan kasih contoh progesteron. Dan ada kortikoid, ada steroid diuretik seperti spironolakton dan juga oral kontraseptif. Beberapa contoh dari sapokinin. Ingat ini adalah sapokinin steroid untuk produksi kortison. Ada diosgenin, ini sering banget dipakai. Ada diosgenin dan juga ada hekogenin, ada sarsaparilla, ada smilagenin, ini karena nama tanamannya adalah smilak. Kemudian ada juga sitosterol dan sigmasterol. Ini beberapa tanamannya ya, tapi yang saya bahas di belakang ini nggak sebanyak ini. Oh iya, tadi saya salah nulis, bukan sigmasterol, tapi stigmasterol. Oke, ini yang pertama untuk diosgenin ini. Nah, diosgenin ini, namanya aja genin ya, berarti ini merupakan aglikon. Diosgenin merupakan hasil hidrolisis dari diosin. Tadi diosin kita udah tampilkan di depan. Dan diosgenin ini dapat ditemukan di biji klabet, kemudian ada juga di umbi Dioskorea. Dan fungsinya ini macam-macam, yang terkenal salah satunya adalah sebagai antidiabetes. Selain tadi nih diosgenin, ada juga sitosterol dan stigmasterol yang didapatkan di biji soya atau glycine max. Dapat digunakan untuk terapi dislipidemia. Jadi bagus ini buat pasien dengan kadar mungkin kolesterolnya tinggi atau LDL-nya tinggi. Selain buat terapi dislipidemia juga bisa digunakan untuk terapi kanker ya, karena ini merupakan nama lainnya adalah fitosterol. Nah, ini contoh sintesis dari progesteron dari sapogenin diosgenin. Saya salah nulis juga, bukan progesteron tapi progesteron. Jadi dari diosgenin dapat mengalami hidrolisis, maksud saya dapat mengalami reaksi dan sebagainya untuk membentuk progesteron. Jadi perlu diingat, glikosida saponin steroid itu dapat digunakan untuk memproduksi steroid. Contoh lainnya, selain diosgenin dan juga sitosterol atau stigmasterol, ini ada ginsenoside yang ditemukan pada akar panax ginseng. Jadi ini kalian bisa mungkin latihan ya, identifikasi mana glikonnya, mana juga glikonnya. Kalian bisa, selain gambar yang saya tampilkan di slide, mungkin kalian bisa cari gambar di internet biar lebih mengerti gitu. Dan fungsinya macam-macam, bisa untuk anti tumor ya. Selain itu juga sebagai imunomodulator. Oke, yang selanjutnya adalah saponin pentasiklik triterpenoid. Namanya pentasikliknya karena memang ada 5. Ini struktur dari triterpenoid. Tadi kalian masih ingat ya bedanya kalau sama steroid ini, steroid cuma punya 4 cincin, kemudian tadi ada lanjutannya ini. Oke, ini contoh yang paling terkenal ada glizirizin. Ini dihubungkan oleh jembatan oksigen.
Kemudian ini didapatkan dari akar manis atau Glycyrrhiza glabra. Namanya aja akar manis, jadi rasanya manis. Dan fungsinya secara umum dapat digunakan sebagai ekspektoran. Ini, oh ya, nama lain dari Glycyrrhiza ini adalah licorice ya. Jadi kalau misalkan kalian dengar sucus licorice atau sucus liquorite, ini sama aja dengan akar manis. Biasanya ditemukan di ini obat OBH, obat batuk hitam. Oke, contoh lainnya adalah acetococyte maksud saya madecacoside yang didapatkan dari tanaman pegagan atau Centella acetica. Fungsinya ini banyak sebenarnya, bisa buat meningkatkan fungsi kognitif, bisa juga untuk wound healing. Makanya ini banyak ditemukan pada sediaan kosmetik. Ini kita bisa lihat strukturnya yang sebelah kanan ini merupakan ini merupakan sediaan glikosidanya. Kalau sebelah kiri ini merupakan aglikonnya. Oke, gitu. Jadi ya, contoh dari glikosidanya ini ada acetococyte dan juga madecacoside. Kalau aglikonnya ini ada acetic acid dan juga madecacosic acid. Oh iya, ini saya salah bunderi, harusnya yang bunderi maksud saya tadi ini. Jadi ini yang diganti adalah R2 dan juga R1. Ini adalah beberapa contoh hasil hidrolisis glikosida saponin, baik saponin yang steroid maupun yang triterpen. Nah, ini contohnya ya. Ini cuma bantu kalian mengingat saja. Misalkan diosin, itu nanti jadi diosgenin dan juga glikon. Glycyrrhizin nanti jadi glycyrrhizic acid dan glikon. Madecacoside, madecacoside jadi madecacosic acid dan juga glikon. Kalau acetococyte jadi acetic acid. Untuk uji identifikasi steroid dan terpenoid ini bisa pakai reaksi Lieberman-Burchard, Salkowski, dan juga antimony trichloride. Ini rasanya kalian juga sudah praktikum, jadi juga sudah tahu. Ya, ini ya. Jadi kalau misalkan Salkowski misalkan ini nanti jadi cincin warna merah. Kemudian kalau misalkan pakai Lieberman ini juga cincinnya berwarna ungu atau biru. Sedangkan ini adalah contoh hasil analisis KLT dari glikosida saponin. Ini tanaman liquorite ya, atau akar manis. Nanti kalian coba bisa dibaca dengan detail. Nanti apa saja glycoside maupun glikonnya yang ada di suatu tanaman yang saya tampilkan KLT-nya. Jadi bisa saja waktu ujian saya nampilkan gambar KLT, kemudian saya minta kalian untuk interpretasi dari hasilnya itu. Ini kan kita bisa lihat ya, bacanya. Oh, saya rasa kalian juga sudah bisa baca ya. Ini adalah sampel yang kita gunakan. Dan ini adalah akar liquorite, ekstrak metanol. Kemudian ada standarnya berupa glycyrrhizin yang ditandai oleh T1. Kalau yang ekstraknya tadi 1 ya. Kalau T1 standarnya ini adalah ini. Kemudian solvent sistemnya ini eluennya, yaitu pada figure 1, kebetulan yang saya tampilkan ini cuma satu gambar aja. Ini eluennya adalah kloroformetanol dan air dengan perbandingan sebagai berikut. Dan ini adalah sistem deteksinya, yang A ini merupakan pakai spektro UV dengan pada gelombang 254. Ini A ya. Kemudian yang B, kita tambahkan reagen atau reaksi warna anisaldehid dan kita amati secara visual. Oke, ini contoh gambarnya ya. Kalian bisa lihat yang di gambar 1A ini ada glycyrrhizin, sekitar RF-nya 0,25 sampai 0,3, yaitu sekitar sini. Kemudian kalau di RF yang 0,65 ini ada glikosida flavonoid. Jadi di-ignore aja karena kita fokusnya ke saponin. Kemudian nanti yang sebelah B, nanti kalian juga identifikasi mana glycyrrhizinnya. Ya, glycyrrhizinnya. Ya, nanti mungkin bisa dibaca lebih detail.
Kemudian, itu terkait glikosida saponin, maka sekarang kita akan lanjut ke glikosida jantung atau yang dinamakan dengan glikosida steroid. Ingat kembali ya, untuk pelajaran terpen, ada yang dinamakan dengan triterpenoid, itu artinya karbonnya sebanyak 30, otomatis unit isoprennya itu ada 6. Karena kita tahu satu unit isopren itu ada 5 ya, C-nya ada 5. Nah, contoh dari senyawa triterpenoid ini adalah squalen yang maksud saya yang merupakan prekursor dari pembentukan steroid ya. Jadi dari squalen ini kan kita bisa lihat ini dapat menjadi triterpenoid, ini pentasiklik, kemudian dapat menjadi steroid. Saya rasa untuk lebih detailnya ini kalian juga sudah tahu karena sudah kuliah. Oke, kita lanjut ke glikosida jantung. Seperti kita ketahui, ada 2 jenis glikosida jantung, yaitu cardenolide yang memiliki cincin lakton 5 anggota atau 5-member ring. Kita bisa lihat ya, langsung di bawah. Ini ada cardenolide, di mana cincinnya itu terletak pada C17. Kalian bisa lihat sebelah kanan ini adalah skeleton atau rangka inti dari steroid ya. Jadi, untuk cincin laktonnya ini dimulai dari C17. Jadi, selain cardenolide, ini ada juga jenis lainnya yaitu bufadienolide, di mana memiliki cincin lakton, akan tetapi 6 anggota. Yang sama letaknya pada C17. Ini kalian bisa bedakan. Jadi tolong diingat-ingat kalau cardenolide ini 5, sedangkan bufadienolide ini 6. Dari 2 jenis ini yang sering digunakan itu memang cardenolide ya. Seperti contohnya adalah digoxin. Itu kan merupakan obat untuk gangguan jantung. Itu yang merupakan contoh dari cardenolide atau glikosida steroid jenis cardenolide. Dan secara umum ini nanti kalian mungkin bisa perhatikan jenis glikosidanya adalah yang O-glikosida, dan gula penyusunnya bisa glukosa atau ramnosa. Dan uji spesifiknya kita bisa menggunakan uji Killer-Giliani test, nanti akan dibahas di belakang. Berikut adalah beberapa jenis glikosida jantung. Tapi yang saya bahas tidak semua. Yang pertama nih ya, ada digitalis dengan kandungan digitoksin, digitalin, digoxin, dan sebagainya. Ada strophanthus dengan kandungan strophantosida. Kemudian ada squil dengan kandungan skilaren, convallaria, ada aposinum, adonis, dan juga helleborus. Tapi nanti yang saya bahas cuma yang digitalis sama skilaren. Karena waktu farmakognosi juga sudah dibahas, dan saya rasa bisa belajar sendiri ya untuk detailnya. Nanti kalian coba belajar, nah senyawa-senyawa yang terkandung ini itu termasuk cardenolide atau bufadienolide. Jadi waktu ujian mungkin saya minta untuk bedakan antara 2 jenis ini. Yang pertama adalah digitalin. Ini ditemukan pada daun Digitalis purpurea atau Digitalis lanata ya. Digitalin dan digitoksin, tadi ada juga ada digoxin dan sebagainya. Jadi memang ada banyak sekali jenisnya. Kalian bisa lihat kalau yang cincinnya 5 tadi apa? Ya, nanti diingat-ingat kembali. Kemudian ini seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan dihubungkan oleh jembatan oksida. Yang fungsinya secara umum adalah untuk kardiotonik. Oh ya, ini contoh dari cardenolide. Sedangkan contoh dari obatnya yang sudah di pasaran ini adalah digoxin. Dan selain digoxin ini ada juga nyawanya yang dinamakan digitoksin. Ini sama-sama glikosida jantung ya. Cuma bedanya adalah pada eliminasinya. Kalau digoxin ini dieliminasi di ginjal, kalau digitoksin ini dieliminasi di hepar. Jadi kalau misalkan pasien gangguan ginjal ini kita bisa berikan digitoksin. Nah, gitu. Jadi ini sekedar tahu saja bahwa memang ada ini ya obatnya yang merupakan hasil sintesis dari nyawa glikosida jantung.
Ini mengingat saja untuk mekanisme kerja dari glikosida jantung, yaitu sebagai inhibitor dari NAK-ATPase, di mana ini kalian bisa lihat ya, digitalis ini menghambat kerjanya dari enzim ini, sehingga kalsiumnya ini tetap banyak di dalam. Oke, gini. Jadi kalau misalkan NAK-ATPase, ini kalau misalkan dihambat, maka nanti natriumnya ini nggak bisa keluar sel. Kan tadi kaliumnya tidak bisa masuk, sehingga natriumnya tidak bisa keluar. Nah, kalau natrium nggak keluar, maka kalsiumnya ini juga nggak bisa keluar. Jadi kalsiumnya ini akan banyak di dalam sel, di mana kita tahu kalsium itu fungsinya untuk kontraksi jantung. Nah, ini seperti yang kita harapkan, jadi dengan dihambat, maka kalsiumnya akan meningkat di dalam sel, dan terjadilah kontraksi jantung. Untuk contoh yang kedua adalah bufadienolate. Ini kalian masih ingat ya, bedanya dengan yang cardenolate ini, kalau bufadienolate ini tadi ada 6 member ya, ada 6 anggota. Nah, ini contoh lainnya ada heleberin, kalian bisa lihat, dan sebagainya ini. Oke, kita akan bahas satu saja, yaitu skilaren A. Skilaren A, ini glikosida ya, yang dihubungkan oleh oksigen, ini glikonnya, ini aglikonnya, ditemukan pada umbi lapis quill, yang sifatnya sama, maksud saya fungsinya sebagai kardiotonik. Ini contoh hasil hidrolisisnya, jadi jangan bingung. Ya, digitoksin, bisa jadi digitoksigenin, ketambahan genin. Ada digoksin, jadi digitoksigenin. Salah, maksud saya digoksigenin. Kemudian ada skilaren, ini skilarenin, dan lain-lain. Ini tes yang tadi ya, uji Kiliani, yang fungsinya untuk mendeteksi secara kualitatif adanya glikosida jantung. Jadi kalau misalnya positif, nanti akan ada lapisan berwarna merah kecoklatan yang nanti akan menjadi hijau kebiruan dan akhirnya menggelap. Ini adalah contoh hasil dari glikosida jantung. Saya ngambil di plain drug analysis. Mungkin untuk lainnya kalian bisa belajar situ kalau mau lihat jenis lainnya. Ini ada 2 sampel ya, yaitu digitalis lanata dan purpurea. Kita bisa lihat nomor 1 dan nomor 2. Kemudian standarnya ada macam-macam, ada lanetoside, ada juga digitoksin, digoksin gitu. Ini ada T1, T2, T3. Kemudian ini solvent sistemnya atau eluennya ada pakai etil asetat metanol water, dan deteksinya ada secara visual menggunakan regen maupun ada UV vision. Nanti ada figur 3 dan figur 4. Ya. Ini yang saya tampilkan adalah gambar yang 3A. Ini ada 3A dan 3B. Kalau kalian bisa lihat ya, untuk T1 ini kan lanatoside, ini letaknya di sini, nanti bisa dilihat RF-nya berapa. Kemudian ada juga T2-nya adalah digitoksin, dan T3 adalah digoksin. Ini ada digitoksin dan juga ini ada digoksin. Kalian bisa lihat ini pakai yang B ini kan triggernya untuk deteksinya beda. Nanti kalian bisa perhatikan beda, RF-nya juga beda. Kemudian ini kalau yang 4C, 4C dan D, ini C, D, figur 4. Nah, ini kita bisa analisis letaknya di mana. Kalau tadi lanatoside ini, jadi mungkin kalian bisa lihat, sedangkan kalau pakai figur ini, dan kita amatin pada 365, kalian bisa lihat warnanya. Jadi kalau misalkan lanatoside itu warnanya biru, digoksin juga melakukan hal yang sama. Kalau misalkan digitoksin ini warnanya agak hijau ya. Oke, itu saja untuk
Yang part 1 nanti saya akan bagi jadi part 2 mengenai glukosida, cyanogenik, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya.